Selamat pagi semua, selamat berjumpa lagi untuk materi bahasa Indonesia pagi ini, yaitu kata ganti. Adapun pengertian kata ganti itu adalah kata yang dipergunakan sebagai pengganti subjek atau objek yang berupa benda ataupun orang, di mana kata ganti ini memiliki fungsi sebagai efisien aktivitas kalimat dalam sebuah wacana atau paragraf. Ciri-cirinya sebagai berikut. Kata ganti itu umumnya digunakan sebagai pengganti subjek atau objek, namun bisa juga sebagai pengganti predikat. Acuan kata ganti bisa berubah tergantung siapa yang ingin atau sedang dibicarakan. Ketiga, kata ganti biasanya menyesuaikan dengan suatu konteks kalimat. Jenis kata ganti dan contoh penggunanya. Yang pertama, kata ganti orang. Kata ganti orang memiliki 3 bentuk, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama yaitu kata ganti untuk orang atau penulis yang terlibat sebagai pelaku utama dalam kalimat. Kata ganti orang pertama tunggal, aku, saya, dan kata ganti orang pertama jamak, kami, kita. Contoh kata ganti orang pertama tunggal, saya ingin sekali pergi ke luar negeri. Aku lupa membawa buku. Contoh kata ganti orang pertama jamak, kami sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru. Jangan sampai kita ketinggalan pesawat. Kata ganti orang kedua. Kata ganti digunakan untuk lawan bicara atau orang lain yang memiliki keterlibatan langsung dengan penulis dalam kalimat. Kata ganti orang kedua tunggal, yaitu Anda, kamu, engkau, dan kata ganti orang kedua jamak, kalian. Contoh kata ganti orang kedua tunggal, Anda bisa menjumpai beliau besok. Kamu harus makan sebelum minum obat. Contoh kata ganti orang kedua jamak, kalian tidak boleh seperti itu. Kata ganti orang ketiga. Kata ganti ini digunakan untuk orang lain yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung dengan penulis dalam kalimat. Kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu beliau, ia, dia. Dan kata ganti orang ketiga jamak, mereka. Contohnya, hari ini beliau izin tidak menghadiri kelas. Ia lupa kalau besok hari ulang tahunnya. Contoh kata ganti orang ketiga jamak, mereka semua sama saja. Berikutnya kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Kata ganti jenis ini biasanya digunakan untuk menyatakan kepemilikan suatu benda. Kata ganti kepemilikan terdiri dari ku, mu, nya yang terletak pada akhir kata. Contoh kata ganti kepemilikan atau kepunyaan. Mobilku baru saja dicuci. Rambutmu hari ini rapi sekali. Kucingku tidak suka kalau mainannya diambil. Kata ganti penunjuk. Kata ganti jenis ini berfungsi sebagai penunjuk lokasi atau suatu benda tertentu, seperti penunjuk umum, tempat, dan hal tertentu. Contoh kata ganti penunjuk. Rumah ini merupakan hasil kerja kerasku. Di sini sangat sesak sekali. Jika kamu ingin melewati pergi ke sana, kamu harus melewati jalan mangga. Selanjutnya kata ganti penanya. Kata ganti jenis ini adalah kata ganti yang digunakan untuk menanyakan waktu, tempat, maupun orang, bahkan keadaan demi mendapatkan suatu informasi. Contohnya, kapan peristiwa ini terjadi? Di mana saya bisa mendapatkannya? Kata ganti penghubung. Kata ganti ini berfungsi untuk menghubungkan dua jenis kalimat, yaitu kalimat induk dengan anak kalimat. Jadi dalam suatu kalimat itu, kalimat majemuk ada induk kalimat, ada anak kalimat. Induk kalimat itu, jika dalam kalimat itu memiliki fungtor atau unsur kalimat, subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap, ataupun keterangan. Nah, sementara untuk anak kalimat itu biasanya terdiri dari dua fungtor, bisa subjek dan predikat, bisa subjek ataupun pelengkap. Contohnya, badut yang berpenampilan lucu itu selalu dihampiri anak-anak. Ibu memasak makanan yang amat lezat. Nah, di dalam kalimat ini
ini merupakan kalimat yang terdiri dari kalimat induk dan anak kalimat. Badut yang berpenampilan lucu itu merupakan induk kalimat karena ada subjek, kemudian ada predikat, objek dan keterangan. Kemudian ibu memasak makanan yang amat lezat. Berikutnya kata ganti tak tentu. Kata ganti ini digunakan untuk menunjukkan informasi yang belum diketahui secara jelas. Kata ganti ini terdiri dari kata sesuatu, seseorang, para. Contoh, sesuatu itu menakutiku. Seseorang sedang mengikutiku. Kata ganti pronomina, intratekstual dan ekstratekstual. Nah, kata ganti ini berfungsi sebagai pengganti kata benda terdapat dalam sebuah artikel, bacaan, atau percakapan. Sedangkan pronomina, kata ganti benda, ekstratekstual berfungsi sebagai pengganti kata benda yang terdapat di luar sebuah artikel. Contohnya, sebagai kakak kamu harus bisa menjaga adikmu. Ibu mengatakan bahwa kamu harus pergi ke supermarket besok. Di kata kamu ini merupakan kata gantinya ya. Kamu ini merupakan kata ganti yang terdapat di luar konteks dari artikel ini. Dan demikianlah pembahasan kita tentang kata ganti.